Ya kalau melihat dari eh, perkembangan yang ada dari saat ini, meskipun merah tapi hanya berkisar di area psikologi ya. Kita belum tahu karena masih lama. Ini masih 38 jam 19.38, berarti masih 12 menit lagi. Ya, sambil menunggu waktu, mungkin ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Pak Mas, Wi mau tanya Pak Wi, ya, itu kalau level kunci yang di bawahnya sampai berapa ya? Kalau di atas kan 1831 maksudnya ininya kalau lah ya kemampuan batasnya. turunnya, Kemampuan turunnya oh ya, iya ya, oke ya oke, kemampuan turunnya. iya ya, oke, saya cek dulu ya, coba saya cek dulu, ya kira-kira kemampuan turunnya tadi yang merah ini, yang kuning ini apa ini? Saya hapus dulu ya, biar nanti tidak mengganggu lah. Saya hapus dulu semua biar tidak mengganggu. Oke. Nah, sekarang kita sudah lihat yang polos begini. Yang pertama ini yang terdekat dulu. Yang terdekat di sini saya akan tarikkan garis. Nah, ini yang terdekat dulu di 1789.63. Ini pertama dulu, yang terdekat dulu. Nah, kemudian bawahnya nanti kalau breakout, kalau dia breakout kemana lagi? Nah, kita ada di sebelah kiri yang ada kuat lagi. Nah, di sini ya, ini lebih kuat lagi. Kenapa kita ngambil jauh? Ini bukan jauh. Kita ngambil yang banyak penolakan. Karena banyak penolakan di situ nanti menjadi area uji yang kuat. Ya, sebelumnya juga bisa di atasnya ini ada, cuma tidak terlalu banyak. Artinya pendukungnya tidak banyak, tapi bisa kita jadikan sebagai level psikologi juga yang terdekat. Ya, ini di sini, kemudian yang ini kuat, kalau di sini kuat. Perhatikan kenapa kita bisa menyampaikan ini kuat. Ini di sebelah kiri, yang pertama satu, dua, tiga, empat, lima penolakannya. Artinya banyak penolakan yang sangat kuat. Kemudian kalau nanti break lagi, ya kalau break lagi Di berapa Pak Wi tadi barusan ini satu, layarnya view-nya kurang ini. oke, saya coba untuk angkanya saya masukkan ya. Oke, saya masukkan 1773.12 ya. Oh bisa sampai 177 ya, sampai 70-an ya Pak Wi ya, kalaupun misalnya sampai turun ya. Ya, bisa, potensinya masih ada. Coba saya cek dulu ya, ini belum, masih masih saya cek dulu ya. Oke, ini adalah, kemudian yang terakhir nanti kalau misalnya nanti masih kuat lagi ya. Ya, kalau kuat lagi di sini. Nah, kemudian kita lihat coba nanti di ringnya. Coba lihat di ringnya dulu. Nah, ini sudah di break, yang pertama ini sudah dilewati. Yang pertama dilewati, yang kedua ini juga sudah dilewati, tapi juga masih jalan ya. Jangan, kalau sudah tebal jangan dilawan ya. Buy stopnya nanti di close saja. Kemudian kita ukur ringnya hari kemarin 2500, ini 1700 ya, mungkin sekitar 2600-an ya, sekitar 2600-an itu kalau kita ukur dari sini. Oh, masih jauh, masih berpotensi turun lagi, artinya masih ada, kalau mau turun lagi masih ada space, ada ruangan untuk masih turun lagi ya. Tadi mana tadi? Oke, saya coba untuk dekatkan. Nah, mulai dari sini ya, tertingginya di sini, kemudian untuk ukuran 2600, untuk ukuran 2600 kita coba ukur Berarti dulu ya. sekitar 26 poin ya Pak Wi ya. Ya, mungkin sekitaran itu ya. Kita coba lihat dulu. Kita ukur sekitar 2600-an ya. 2600 itu, oh ini sudah lewat. Ya, maksimum di sini nanti. Kira-kira maksimumnya di level psikologi yang tadi 1773. 1773 tadi yang kita sudah sebutkan tadi. Ya, 177312. Ya, kira-kira di Itu situ. sudah level terbawah ya Pak Wi ya. Kalau dari 1 minggu terakhir itu sudah maksimumnya. 1 minggu terakhir sudah maksimumnya.
Apakah nanti Oh potensi ya. turun? Ada tapi kecil. Ada tapi kecil. Ya. Kalaupun naik lagi dari udah 1773 itu berarti di 26 poin lagi ya Pak ya naiknya berarti kurang lebih lah ya berarti Dari mana? prediksinya Dari ya. mana? Dari Dari mana? 1773 Ah, misalnya atau dari kalau mau naik lagi. 1770 Ya kalau mau naik ya. lagi berarti harus nguji lagi ya level psikologi yang tadi. Yang di atasnya tadi Yang 18. 1781 ini kalau dia kuat naik lagi. Berarti harus diuji. Kalau misalkan mampu ya berarti naik lagi. Begini contohnya ya. Ini sampai di sini misalkan. Nanti kalau naik ini harus diuji lagi. Kalau dia tidak mampu breakout, ya biasanya dia sekitar akan sideways begini. Akan sideways begini. Kenapa? Karena memang sudah terbentuk apa namanya? Kekuatannya, sudah terbentuk ringnya. Ya jangan lupa hari Sabtu, hari Minggu, hari Minggu, hari apa ini? Hari Jumat Hari itu Jumat. mau tutup candle, mau tutup harian atau mau close ya pasarnya, pasar besarnya mau tutup. Ya, biasanya kalau Biasanya turun hari Jumat atau ini naik. bukan turunnya bukan. Kalau sudah kuat itu biasanya terus. Ya sampai berapa? Karena ini news berdampak besar bisa berpotensi hingga 5.000 sampai 6.000 pip. Hmm. Ya, apakah itu karena pengaruh news? Bukan. Karena dampak dari news itu nanti akan membentuk apa namanya? Tren yang kuat. Akan membentuk kecenderungan yang kuat. Nah, kecenderungan inilah, teknikal inilah yang nanti bisa menyebabkan kelanjutan atau bisa menyebabkan seller lebih kuat turunnya. Ya, yang penting kita batasi dulu maksimum di 17 tadi ya. Sekitar 1773.12 sekitaran ini. Ya, silakan diuji Kalau nanti dibuktikan misalnya nanti. kalau misalnya 1773 dia udah nggak turun naik lagi berarti sekitar 260 pips aja tadi ya. Iya, kira-kira 2600 kalau pips dia aja ya nanti kuat ini naik ya tren sekitar ya. masih kuat juga ini sampai 1770 ini masih 1780 sekitar 800-an ya. Kalau dia mampu naik ke level selanjutnya, biasanya diuji begitu. Kalau dia naik tadi selesai di bawah di sini, kalau udah selesai di bawah nanti jangan ambil posisi sell apapun dah, jangan dulu. Sudah kita fokus aja dulu melihat bagaimana perkembangan. Kalau nanti tebel, tebel itu berarti tidak ada penolakan seperti ini, memang ada potensi untuk lanjut turun. Tetapi dari ring beberapa hari terakhir berkisar di antara tadi 2.700, 2.600 hingga saya tulis tadi 3.000-an. Ya, tadi di level psikologi yang tadi. Sekitaran ini. Sehingga nanti harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul kita melihat kondisi karakter candle yang terbentuk seperti apa. Kalau misalnya tidak ada penolakan tebal begini, kalau masih di bawahnya ini ya masih ada potensi lanjut lagi, apalagi breakout begini. Ya, breakout terbentuk seperti ini masih ada peluang, masih ada potensi untuk lanjut turun lagi. Bagaimana cara masuk? Apakah langsung sell? Bukan. Lihat aja dulu biar naik, kemudian biasa kita lakukan itu kalau dia sudah tidak mampu jadi ekor warna merah lagi baru masuk sell lagi. Begitu sudah. Caranya masuk begitu. Nah, untuk membatasi tadi sekitar 2.600 sampai dengan angka 3.000. Ini masih cukup ya. Sekarang posisinya kalau sekarang kita lihat, kita ukur terakhir ya. Ini sudah 2.700. Nah, 2.700 ini kalau mencapai 3.000 masih ada sekitar 200 sekian, 240-an ya. 240-an. Sekitar 240-an. Nah, tadi yang di 177 tadi itu mencapai 3.000-an tadi ya. 1771 berapa tadi ya? Ya 73 dah. Kalau kita ukur tadi sampai di sini sekitar 3.000 lebih sedikit ya. Maka kita coba nanti amati. Nah, di sini nanti ada di bawah kan ada level psikologi di sini tadi. Yang di 1773 ini ada level psikologi. Nah, kira-kira kemampuannya sampai di mana nanti kita lihat. Ya, yang penting Kalau fokus saat ini adalah sell. Fokus saat ini adalah sell itu aja. Jangan melawan. Atau kalau kita takut karena ini sudah mendekati ring, ya kita lebih baik menunggu saja. Ini ngeri-ngeri sedap. Kalau kita nanti terjebak sell di sini, begitu nanti ada pembalikan, ya kita tergantung sangat dalam ya, terjebur dalam sangat dalam ini.
ada kemungkinan ya reversal lagi gitu, naik lagi Ada ke tapi atas kecil, gitu ya. ada tapi kecil karena news malam nggak ada. Biasanya hari Jumat begini meskipun nggak ada news, diingat namanya emas ini dia punya karakter ganda. Meskipun panjang begini, bisa saja ada sentimen masuk dan mengalahkan semuanya, bisa saja. Meskipun tidak ada berita. Ya, tapi kalau melihat kondisinya kalau kembali lagi ke atas berat. Jadi kalau punya punya buyer di atas ini ya siap-siap menunggu dulu agak lama. Ya mungkin Selasa atau Rabu mungkin baru bisa keluar di sana. Ya karena terlalu dalam, sudah terlalu dalam begini kembalinya berat. Kemudian apakah akan menyamai yang di bawah? Yang di bawah di sini ada kembali untuk yang paling bawah ini kan tadi sudah saya buatkan level psikologi yang kuat tadi ya. Nah, yang tadi yang paling kuat itu 1773 ini. Ini paling kuat ini dari jajaran yang ada ini ya. 1773 ini ya, paling kuat karena banyak benturan di sebelah kiri ini. Ya meskipun tidak menampik kemungkinan tetap kalau breakout masih peluang aja turun lagi. Kalau di level psikologi yang bawah kira-kira berapa kira-kira? Nah, kita coba hitung, kita coba lihat ya. Tadi mulai dari mana tadi di sini ya. Di mana tadi ya? Mungkin di sini ya. Kita coba ukur sampai di atas. Nah, 5.000. Masih potensi kalau cuma 5.000 karena ini ada news kemudian hari Minggu ya, hari Jumat bukan hari Minggu. Hari Jumat ini masih berpeluang. Ya kita di materi kan sering sampaikan, ada news berdampak besar. Kalau news berdampak besar itu bisa hingga 6.000, 3.000 hingga 6.000. Ya, ini biasanya terjadi juga hari Kamis, hari Jumat. Ya, kebanyakan begini. Makanya banyak trader-trader yang bahasanya delosor, bahasanya MC lah gampangnya. Itu selalu di hari Kamis Jumat. Silakan tanya kembali ke diri kita masing-masing, mungkin pengalaman pahit di hari Kamis dan Jumat. Karena begitu, dia tidak memahami karakter candle, karakter dari pasangan itu apa. Maka harus paham, di emas ini hari Kamis Jumat ini bisa berkisar 3.000 hingga 6.000. Ya karena di hari-hari Kamis Jumat, Kamis itu puncaknya, Jumat ini mau tutupan. Ya maka harus kita siapkan. Kira-kira kalau nanti breakout ya potensi antara ini. Bahkan tadi di level psikologi yang bawah itu 5.000-an. Sekitar 5.000. Nah, kuat atau tidaknya kita nanti uji dengan wilayah-wilayah ini. Ya, level psikologi ini namanya. Jadi kalau masih breakout terus jangan heran. Oh, saya terjebak dalam minus yang panjang. Ya siapa suruh? Minus yang panjang kita biarkan. Saya tidak pernah mengajari floating beribu-ribu ya. Saya hanya selalu memberikan materi untuk risk management. Untuk risk management itu tidak lebih dari 1.000 pip. Tidak lebih dari 1.000 pip. Biasanya kalau saya sampaikan namanya batas toleransi kita itu di antara 400 hingga 500 pip. Ini kalau dengan SL. Kalau tanpa SL, tangan kosong, ini maksimum adalah 1.000 pip. Sehingga kalau terjebak sampai 5.000 pip, ya ini ngikut siapa gitu loh. Ya berarti bukan dalam materi yang saya sampaikan. Ya silakan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Mau menunggu sampai kembali juga boleh-boleh saja. Itu hak. Yang terpenting buat teman-teman Wijaya Trading, saya tidak pernah mengajari floating hingga 5.000. Jangankan 5.000, 2.000 saja kita sudah tidak toleransikan sudah ini. Ini sangat berbahaya. Emas itu berada di 400, 500 ini biasanya kalau sudah bergerak begini dia akan lanjut lagi. Apalagi sudah ribuan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau biasa dengan doa, ya monggo dipraktekkan saja. Kalau misalkan floating masih 2.000, 3.000, ya berdoa, silahkan berharap, berdoa. Kalau perlu ya perbanyak ibadah. Ya siapa tahu menjadi jalan keajaibannya. Ya kita tidak menafikan, tapi logikanya ya saya ngomong bahasa yang gampang dicerna oleh kepala, bahasa yang mudah di apa ya mudah dicerna oleh pikiran nalar yang sehat kita, itu yang seperti itu
Ya, satu berawal dari pengalaman, yang kedua tentu dengan teknik yang ada, dengan ilmu yang ada. Ya, kalau kita apalagi kalau kita banyak belajar di risk management, ya rata-rata biasa di 50 hingga 100 pip ya. Kalau dengan 4 digit, kalau 8 digit ya berarti seribuan itu. 500 sampai 1000 pip itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin yang lain. Makasih ya Pak. Iya, Ibu, monggo silakan. Yang lain ya, ada pertanyaan. Masa tadi ada yang floating tadi? Kan saya sudah sampaikan clear dulu. Kalau sudah clear, kemudian masuk dengan tadi, tidak tahu kalau masuk sebelumnya punya dagangan buy ya, terseret betul. Ya, di awal kita sudah sampaikan 30 menit jelang news dirilis, ya pastikan clear, tidak punya transaksi. Ya kecuali yang di menit-menit terakhir itu yang kalau kita mau masuk itu baru kita entry-kan. Yang tadi saya sampaikan di menit-menit terakhir kurang berapa tadi? 3 menit, 2 menit, 3 menit lah. Ya pasti lumayan sudah, dalam tidak butuh waktu lama, itu hitungan detik kok. Saya juga sama. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya mungkin sudah pada panen semua ini, enggak ada yang bertanya. Apa kalau buy stop dihilangkan saja ya Pak? Buy stop Atau jangan dulu? dihilangkan, terlalu jauh Bu, hilangan sudah, di Oh close iya, saja dulu. oke. Ya, Takutnya nanti makasih Pak. kelupaan terus tidur Bu, takutnya kelupaan Oh iya, tidur nanti malam pas kita terbangun sudah menyentuh tadi, enggak sampai turun naik lagi, lagi ya. turun lagi, itu Ya. kasihan nanti. Eman-eman, yang penting sudah dapat profit kan tadi Bu? Iya Pak, lumayan Pak, Iya, makasih ya Pak. sudah. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, baik. Oh, Pak Owi, Ya, silakan. ini ada kemungkinan retest ya, Pak? Oh, jauh Pak kalau retrace. Masih jauh kalau retrace. Retest ke 50% Fibonacci Oh, gitu? belum. Berat Pak. Masih Kalau melihat sell ya, Pak? kalau melihat dari apa ya namanya, fluktuasinya, kalau melihat dari intensitasnya, ini berat, perhatikan detak demi detaknya, ini mendorong ke atas itu berat Ke Pak. bawah ya? Ya, Iya, ke atasnya itu berat. Kan dari tadi tertahan di sini. iya. Ya, apakah kemungkinan Ini naik kalau ada? Ada, kalau tetap kemungkinan naik itu ada Pak. Tapi saat ini saya belum bisa sampaikan karena betul-betul dari detakannya ini. Terlalu jauh kalau kita mikir retrace-nya. Tapi ada kemungkinan kalau retrace kan separuh, anggap saja separuh itu 1789 ini. Ini kalau retrace itu paling 1400-an. Di emas ini sekali lagi saya sampaikan Pak, punya karakter ganda, dia bisa berbalik tanpa terkoreksi nanti. Iya. Ya, itu yang Berarti harus kita lebih baik waspada. menunggu candle ya, Pak? Saya lebih cenderung menunggu dulu nanti bagaimana ini selesainya. Kalau selesai begini bagaimana? Kalau selesai begini masih akan turun lagi meskipun ada dorongan buyer. Ini masih akan turun lagi kalau begini nih. Oke, silakan nanti Oh, dibuktikan pasti akan turun lagi. Walaupun nanti bisa. sampai di area bawah lagi ditolak lagi gitu. Karena memang tekanannya Oh, kuat oke. sekali, tekanannya kuat sekali ke bawah. Nah, sementara buyer ini menolaknya kecil. Ya, sehingga kita tetap kita tidak abaikan kok, ini yang penolakan ini nanti kita tidak abaikan kok. Nah, kurang 2 menit ini tidak mungkin merah ini jadi separuh sudah. Perhatikan kalau sudah kurang 1 menit, 2 menit sangat kecil kemungkinan dari kecepatan yang ada itu untuk masuk ke retrace. Itu yang harus kita pahami. Jadi dari 2 menit ini kita bisa baca nanti akan terbentuknya kira-kira ya panjang seperti ini berarti. Maka potensi turun masih ada. Ya, potensi turun masih ada. Sampai di mana? Sampai di mananya tadi harus diuji dulu. Ya, kemungkinan kalau kembali turun lagi hingga titik yang ke bawah lagi masih bisa ya. Kalau 200-an masih bisa. Kita masih ada peluang di sana lah gitu. Ya, kita tunggu sampai ganti candle dulu. Sebenarnya tidak perlu ganti candle seperti ini, kelihatan terbentuknya begini. Ya tidak mungkin jadi habis jadi Kalau separuh, kita tidak sell di mungkin. sini bisa, Pak? Kalau Ambil sell di 200 gitu, sini Pak? bisa saja, tapi kalau lebih cenderung karena ada penolakan nanti lebih baik tunggu naik sebentar, kemudian Next kalau day. sudah ada penolakan lagi masuk sell lagi. Yang terpenting satu, tidak melawan arah. Yang kedua, hati-hati berada dekat dengan level psikologinya. Yang penting ada jaraknya, masih ada space yang untuk kita mengambil itu masih ada. Boleh saja kalau kita ngikut sell, ada koreksi ke atas, ambil sell boleh. Itu caranya begitu. Pokoknya jangan bulat di bawah,
bulat kotak ambil posisi sell, jangan, nanti akan tersangkut nanti di sana. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, lumayan kan? Masih tek-tek lumayan kalau kita pas koreksi. Tapi ya memang awalnya begini. 180-an. Oke, kita coba lihat aja nanti. Alwi, maaf mau tanya lagi. Kalau itu 1773 tuh udah ini, kalau ke breakout itu bisa sampai ke berapa tadi ya Pak Wian? Bisa sampai bisa kalau ada di level hari Jumat psikologi lagi? ini, bisa kalau misalkan breakout berikutnya bisa di terakhir maksimum di 1751, tapi harus dilewati dulu yang atas dulu ya. Ini terakhir 1751. Ini ibaratnya sudah habis-habisan. Tapi saya tidak yakin sampai di sana. Ya, saya tidak Kecuali yakin kalau sampai di sana. 1773 ada pembalikan, mungkin berarti di situ level kuncinya Kalau kan berarti ada nggak akan turun pembalikan, lagi ya. misalnya ada pembalikan, harus diuji di 1781. Kalau 1781 nanti tidak breakout dan kembali turun lagi, turunnya lagi breakout lagi, hati-hati, ini akan jauh lebih kuat lagi nanti. Sampai 1781 ya Pak Iya, Wian. 1761 bisa. Kalau kalau nanti breakout. ininya retest-nya ke 1781 dulu, kalau 1781 Iya, enggak kalau ini enggak out, breakout nanti bisa sampai ke 1781-nya, kemudian dia turun dan turunnya juga breakout di 1773 tadi, maka kemungkinan besar akan lebih kuat lagi turunnya. Ini membentuk satu koreksi aja, koreksi kecil. Kalau koreksi kecil, tekanan kuat ke bawah, koreksi naik sebentar, kemudian turun melewati level psikologinya, itu biasanya tekanannya sangat kuat. Ya, tekanan ke bawah sangat kuat. Tapi jangan terlalu jauh dulu, kita lihat aja dulu sampai di mana nanti kemampuannya. Yang penting tadi kira-kira seperti itu. Di sana kira-kira. Ya, kalau kita melawan begini, ini kekuatan besar, ini bank besar, ini bank ini. Kalau kita melawan kekuatan besar ini, sama saja kita ikan teri, saya ibaratkan ikan teri melawan ikan hiu nanti. Kena kipasnya belakang ombaknya aja kita kocar-kacir nanti. Ya, itu paling penting itu, jangan melawan arus ketika tidak ada petunjuk yang kuat. Ini kalau petunjuk ada hijau pun kalau cuma kecil, ya tadi harus diuji di sini. Kalau cuma ada hijau sampai di sini, itu tidak menyelesaikan masalah. Artinya masih kuat sellernya masih kuat di sana. Tidak menyelesaikan masalah. Kecuali betul-betul breakout begini, kuat begini. Nah, ini bisa saja nanti seperti ini kuat naik. Tapi tadi sekali lagi, sampai saat ini tidak ada petunjuk buyer, gitu aja sudah. Itu yang paling dicatat. Selagi tidak ada petunjuk buyer, jangan melawan, ikut arus yang lebih aman. Oke, ya, ada lagi? Oke, monggo silakan. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu biar lebih santai istirahat karena terlalu capek dari beberapa hari terakhir kita fokus. Ya, mudah-mudahan malam hari ini menjadi titik awal bagi yang baru mencicipi gurihnya profit. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti bisa menjadi penyemangat, motivasi untuk terus selalu belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Saya pun tiap hari juga belajar sama. Belajar dari mana? Ya, belajar referensi, belajar pengalaman. Semua yang kita lakukan itu kita jadikan sebagai ilmu untuk banyak koreksi. Ya, kira-kira seperti itu. Mohon maaf, kita akhiri dulu. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.